Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Desa Gedang, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1871, bertepatan pada tanggal 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan putra ketiga dari 11 bersaudara yang merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dan Nyai Halimah. Beliau merupakan salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga pendiri pergerakan organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang tokoh yang dikenal haus akan pengetahuan agama Islam. Ketika belum genap 13 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah menguasai berbagai bidang kajian agama Islam dan telah dipercaya membantu ayahnya untuk mengajar santri yang lebih senior. Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah berumur 15 tahun, mulai berkelana ke sejumlah pesantren untuk melaksanakan belajar. Pesantren pertama yang disinggahinya yakni Pesantren Wonokoyo Probolinggo, lalu berpindah ke Pesantren Langitan Tuban selama 3 tahun. Setelah ke Pesantren Langitan Tuban, beliau berpindah ke Pesantren Trenggilis Surabaya, lalu beliau berpindah lagi untuk belajar kepada Syekhona Khalil Bangkalan di Madura selama 3 tahun. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memfokuskan kajian di bidang fikih kepada Kiai Yakub di Pesantren Sewalan Panji Sidoarjo selama 5 tahun. Berumur 21 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari diminta oleh Kiai Yakub untuk menikahi putrinya yang bernama Nyai Khadijah. Atas nasihat dari Kiai Yakub, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melanjutkan belajarnya ke Makkah ke ulama terkenal pada masa itu. Di antaranya adalah kepada Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Syekh Shalih Bafadal, Syekh Sayyid Al-Yamani, Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas, Sayyid Abdullah Az-Zawawi, Sayyid Sultan bin Hashim, Sayyid Alwi Asyegaf, Sayyid Alawi bin Ahmad Asyegaf yang saat itu menjadi mufti di Makkah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah salah seorang santri yang benar-benar secara serius menerapkan falsafah Jawa, yakni luru ilmu kanti lelaku atau menuntut ilmu adalah dengan berkelana. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan prestasinya yang menonjol, beliau telah mendapatkan kepercayaan untuk mengajar di Masjidil Haram pada masa itu ketika beliau berumur 30 tahun. Prestasi yang beliau dapatkan ini menunjukkan bahwa beliau telah pantas disebut sebagai ulama dan juga keilmuannya sudah setara dengan Syekh Mahfud At-Tarmasyi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan Syekh An-Nawawi Al-Bantani yang saat itu juga mengajar di Masjidil Haram. Kiai Haji Hasyim Asy'ari tinggal di Makkah selama 7 tahun. Beliau mempelajari ilmu hadis dari Syekh Mahfud At-Tarmasyi yang merupakan putra dari Kiai Abdullah, pengasuh pesantren Pacitan, dan juga beliau mendapatkan ijazah dari Syekh Mahfud At-Tarmasyi untuk mengajar hadis Sahih Bukhari dan Muslim, dan juga mendapat ijazah Thariqat Qadiriyah An-Naqsbandiyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari setelah belajar selama 7 tahun di Makkah memutuskan pulang ke tanah air dengan membawa bekal ilmu pengetahuan dan jiwa yang matang untuk berjuang menegakkan agama dan mengangkat derajat masyarakat dari kebodohan dan keterbelakangan. Tahun 1899 Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren sendiri, yakni di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Silsilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersambung dengan Syekh Jamaluddin Kubro Mojokerto yang merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW dari jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah sebagai berikut. Kiai Haji Hasyim Asy'ari bin Kiai Haji Asy'ari bin Abu Sarwan bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdurrahman Pangeran Samud Baghdad bin Abdul Halim Pangeran Benawa bin Abdurrahman Joko Tingkir bin Raden Brawijaya bin Maulana Ishaq bin Syekh Jamaluddin Kubro atau Syekh Jumadil Kubro. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1937 dianugerahi bintang jasa oleh para kolonial, namun beliau menolaknya dengan mengeluarkan beberapa fatwa. Di antaranya yang pertama yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa perang melawan Belanda adalah bagian dari jihad. Yang kedua adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa naik haji dengan kapal Belanda adalah haram hukumnya. Pada tahun 1942, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sempat mengalami penahanan oleh tentara Jepang dikarenakan beliau tidak mau mengikuti kegiatan sekre, yakni membungkukkan badan ke arah Tokyo pada jam 7 pagi sebagai bentuk kehormatan kepada Kaisar Hirohito dan bentuk ketakwaan kepada Dewa Matahari. Akibatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditahan secara berpindah-pindah, mulai dari penjara Jombang, kemudian berpindah ke penjara Mojokerto, lalu berakhir di penjara Bubutan Surabaya. 18 Agustus 1942
kedua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dibebaskan karena banyak mendapat protes dari kiai dan santri. Pada tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan bahwa perang mempertahankan tanah air adalah bagian dari jihad. Peristiwa tersebut diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Setelah beliau menyerukan fatwa resolusi jihad tersebut, banyak dari kalangan santri dan masyarakat Jawa Timur yang menyerang tentara Nika dan Inggris pada tanggal 10 Oktober 10 November 1945. Yang selanjutnya, peristiwa itu diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. 31 Januari 1926 atau bertepatan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berhasil mendirikan sebuah jamiah atau organisasi Islam yang dengan diberi nama Nahdlatul Ulama, yang berarti adalah kebangkitan para ulama. Yang Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada saat itu diangkat sebagai Rais Akbar pertama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga memiliki beberapa karya yang merupakan curahan dari pemikiran-pemikiran beliau. Di antaranya dari sebagian karya tersebut yang masih dipelajari di pondok pesantren secara luas adalah Kitab Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi li Jami'iyah Nahdlatul Ulama yang berisi tentang pemikiran dasar Nahdlatul Ulama, dan juga ada kitab Adabul Alim wal Muta'alim, yakni pedoman bagi para pelajar dan pengajar terutama dalam bagian akhlak. Lalu yang ketiga adalah Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni yang membahas tentang faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah berkata, "Siapa yang mau mengurus NU, maka saya anggap dia santriku. Siapa yang menjadi santriku, maka saya doakan husnul khotimah beserta anak cucunya." Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga pernah berkata, "Siapa yang berdakwah dengan cara memusuhi, ibarat orang membangun kota namun merobohkan istananya." Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947, tepat pada tanggal 7 Ramadan 1366 Hijriah. Beliau dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur sebagai kusuma bangsa. Atas jasa-jasa dan perjuangannya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari diberikan anugerah oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai gelar pahlawan nasional. Sekian biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Agama Islam adalah agama perdamaian. Tidak ada kekerasan dalam agama Islam dan tidak ada agama dalam kekerasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.